kota industri, kota para pekerja. Kalau kita cuma kerja. Mati, tua, nggak bahagia, menderita, nggak asik ya. nggak asik. Kita butuh perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Betul. Dan di tengah-tengah kita ada ketua PDO. Wah, ini ketua nih, jangan main-main. Bersama kami lagi di VJ Podcast, kontennya orang-orang yang seneng ngobrol buat kebaikan, ngobrol buat inspirasi. Karena kami percaya ngobrol adalah cara keren lah untuk belajar, untuk terinspirasi, untuk melihat wawasan yang lebih luas dari hidup kita sendiri. Betul banget. Karena ngobrol itu kan nggak pernah sendiri ya. Iya. Ada sih ngobrol sama diri sendiri, ada deep talk namanya. Tapi kan dia ngobrol tuh pasti sama orang lah ya. Jadi minimal 2 orang, apalagi kalau kayak kita hari ini 3 orang. Wah. Jadi ada Victor di sini di sebelah ada sana. Bung Jack yang masih sama ganteng dan gantengnya manis. masih sama ya. Entar dulu, tadi kan Om Victor bilang kalau ngomong kepada diri sendiri itu deep talk ya. Deep talk. Itu zaman sekarang. Kalau yang aku ingat dulu ODGJ itu. ODGJ. Teman-teman silakan searching aja apa tuh ODGJ. Enggak semua yang bicara sama diri sendiri. ODGJ. Iya, makanya tadi mikir apa itu ya? Oh, ternyata deep talk. Oke, itu keren sih. ODGJ. Itu kontemplasi namanya. Wah. Jadi terima kasih buat teman-teman yang terus memantau channel ini, yang tetap nunggu-nunggu kapan konten baru keluar. Terima kasih banget. Terus dukung, VJ terus Podcast, sebarkan, terus viralkan konten yang teman-teman tonton ini. Dan di tengah-tengah kita luar biasa kedatangan orang yang sangat spesial. Betul. Luar biasa, bisa dibilang pemilik Batam lah ya. 6 tahun tinggal di Batam. Baru 26. Baru 26 tahun. Ya, tambah berlama-lama silahkan Ibu Kakak ya. Kakak yang cantik jelita ini. Kan masih muda. Masih muda. Masih dong. Kakak Desti Rumaijuk. Iya. Yeay. Nggak salah ya Pak penyebutannya? Enggak dong. Itu Boru Batak juga berarti ya? Iya. Pertama tentu terima kasih. Ya. Kami merasa sangat terhormat. Udah mau datang ke podcast ini. Di samping kesibukannya yang begitu padat, itu luar biasa. Wow. Selamat datang, welcome to VJ. Di bagian pertama, apa Jack? Bagian pertama Jack? Tanpa berlama-lama sebenarnya kita ingin langsung pengen dengarkan perkenalan diri, terus latar belakang gereja dan seperti apa sih momen mengenal Tuhan itu. Mungkin dari diri dulu ya, perkenalkan diri supaya teman-teman di luar sana langsung notice. Wow, kakak yang cantik itu namanya. Silahkan Kak. Oke, pertama-tama saya mengucap terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Pak Victor dan juga Bang Jack ya. Sudah. Bang. Oh, iya. Nggak bisa ya Bang Victor aja ya. Bapang. Nggak apa-apa. Boleh. Merasa muda ya? Nggak, saya muda, tua, Masih bukan muda. berdasarkan panggilan. Masih muda. Panggilannya, tapi semangatnya. Iya. Terima kasih untuk Ya. sudah mengundang kami di sini dari Ya. PDW Ecclesia, secara khusus saya untuk hadir di VJ Podcast di tempat ini. Jadi saya mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desti Rumaijuk. Saya orang Batak. Orang Batak. Kalau asal gereja saya dari GPIB. Kalau pernah dengar ya. Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. Ya, semua pernah denger lah. Iya. Semua pernah dengar. GPIB yang di Batu Ampar. di Batu Ampar. Oh, Batu Ampar sana. Iya. Tapi Oke. pospelnya ada di Tanjung Piayu. Oke. Iya, pusatnya ada di Batu Ampar. Batu Ampar. Iya. Benar. Wah, keren. Iya. Apa tadi GP GPIB, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat. bagian barat. Ya, Ya. benar. Udah berapa lama Kak gereja di situ? Saya gereja di GPIB sudah dari tahun 1999.
Wah, lumayan lama ya. Semenjak menikah. 23 Oh, semenjak tahun. menikah. Iya. Benar-benar. Kalau sebelum menikah saya di HKBP. HKBP. Karena ikut orang tua dari Ikut orang kampung. tua dari kampung. Iya. Oh, berarti suami bukan orang Batak. Suami orang Manado. Orang Oh, Manado. Sama dong kayak Omitor. Saya runtuwene. Kalau Manado nggak begitu logatnya. Saya runtuwene yang terdampar sebenarnya di Jakarta. Nggak terlalu Manado. Oh, suami orang Orang Manado. Manado, iya. keren. Manado ketemu Batak di Batam. Iya, Di di Batam. Batam. Batam memang mempertemukan banyak cinta. Ya, dulunya di tempat kerja juga. Dulunya di tempat kerja satu pekerjaan. Oh, cinlok ceritanya Ya, nih. cinlok. Aduh, cucin. Kalau begitu berarti jam istirahat jam yang paling ditunggu ya. Iya. Jam Iya. pulang, jam istirahat. Jadi duluan lah papan nembak lah. Masih ingat gak hari itu gimana kata-katanya? Jadi Gimana buat ya? yang masih jomblo jangan takut Batam ini mempertemukan banyak pasangan. Iya, datanglah ke Batam. Datanglah ke Dulunya Batam. kenalan karena ini momen Natal juga. Jadi ada momen Natal kalau di Batam ini kan dulunya sering kalau Natal itu kita pemuda-pemuda itu sering Natalnya di hotel gitu. Kalau dari kampung kan gabungan gitu ya. gabungan. Jadi kalau di kampung itu kan jarang kalau kita ke hotel. Terus semangat banget tuh Oh, kalau iya, kalau iya. sudah momennya Natal Benar. gitu. Jadi ngajak yuk kita pergi hotel yuk nih. hotel gitu. Waktu itu Natalnya perusahaan. Iya. Yuk kita harus pergi nih gitu. oke, Jadi oke. akrabnya di situ. Dan ketemulah, Iya. kecantol lah ya. Iya. Jadi jangan hindari ibadah, jangan-jangan jodohmu ada di situ. Ini pertanyaan yang kami juga suka tanya nih sama semua yang kami undang. Ya. Pengalaman pribadi, kenal Tuhan. Karena kami percaya itu sangat berpengaruh tuh sama orang-orang yang mengambil komitmen untuk melayani. Pasti di baliknya ada cerita nih tentang bagaimana mereka mengenal Tuhan. Bagaimana Kak Desti akhirnya mengenal Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya. Kalau dibilang mengenal Tuhan, kita dari kecil itu sudah mengenal Tuhan. Iya. Karena orang tua mengajarkan kita harus beribadah seperti Sekolah itu. minggu ya? Sekolah minggu sampai SMA. Tapi pada saat itu kan kita hanya ya ke gereja saja Kebiasaan, gitu, biasa aja. rutinitas. Melayani pun nggak ada ya rutinitas karena harus ke gereja loh, orang Kristen itu harus ke gereja loh Ya, di hari HKBP dulu ya. di hari Ya, ya. Minggu seperti itu. Itu sampai di SMA. Terus habis tamat SMA kan ke Batam. Oh dulu sebelumnya di mana? Di kampung di Tarutung. Di Tarutung. Di kampung. Iya. Oh, Jauh. oke. Tarutung ya. Tapanuli Utara. Iya, iya. Nah, terus kita sampai di Batam itu pun belum melayani, belum kita hanya ikut-ikutan saja seperti itu. Terus pada saat itu juga saya Ya. belum mengambil komitmen lah bahwa perlunya pelayanan seperti itu. Saya juga belum mengerti betul. Maksudnya ya kalau orang Kristen itu ya harus ke gereja Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Tapi Tuhan menginginkan bahwa saya itu harus ikut di dalam pelayanan. Mulailah pada saat itu kakak saya yang bawa, pada saat itu dia gereja di GBI. Terus kakak saya juga seorang pelayan di sana dan mengajak saya pada saat itu. Dan ketika kakak saya melayani di sana, saya juga diajak. Akhirnya tapi saya masih ngikut-ikutan aja seperti itu. Dan ketika nggak tahu pada suatu saat ada doa yang siapa yang rindu melayani. Iya, iya, iya. Sepertinya saya tersentuh gitu. Iya, iya. Terus silahkan angkat tanganmu dan kamu maju ke depan gitu. Iya. Kamu rindu melayani nggak gitu. Itu di ibadah pemuda. Di ibadah pemuda pada saat itu. Terus seperti ada yang bersuara, Iya, iya, iya. maksudnya ke hati saya bahwa saya harus ikut melayani gitu. Dan pada saat itu saya memang bertekad dan memberikan hati saya harus ikut melayani. Gitu seperti itu. Itu tahun Tuhan. berapa? Itu di tahun 98. 98. 98. Kakak ke Batam tahun 96. 2 tahun. Iya. 2 tahun di Batam dan menemukan momen itu Iya. lah. Tapi pada saat itu juga saya meskipun sudah memberikan hati, memberikan waktu itu saya didoakan, tapi seperti ada yang terganjal. Terganjal maksudnya saya seperti hampa. Ya. Karena ini sudah apa namanya?
saya seperti mengalami, mungkin karena ada sesuatu, ini belum pernah saya ceritakan juga ke orang-orang. Saya waktu itu mungkin menyimpan, tanpa saya sadari saya menyimpan kepahitan. Saya menyimpan kepahitan dimulai dari kecil karena waktu itu mama saya, kakak saya yang pertama itu dia 5 tahun tidak mempunyai anak. Terus mama saya kasih saya ke kakak saya untuk dibawa menjadi keluarga mereka. Menjadi keluarga mereka. Iya, menjadi keluarga kakak saya. Jadi saya dianggap anak pertamanya seperti itu. Ternyata ada rasa kepahitan. Waktu itu saya merasa tidak disayangi. Dibuang. Iya. Jadi sewaktu saya pulang kampung pun orang-orang di sekitar bilang, kamu bukan anak mamamu loh. Kamu dibeli dengan sekeranjang ubi gitu. Tanpa mereka sadari itu melukai batin saya. Padahal itu mereka hanya bergurau. Mereka hanya bergurau saja untuk mengatakan itu. Akhirnya itu tersimpan sampai besar. Meskipun saya sudah memberikan hati atau minta didoakan, pada saya memberikan hati untuk melayani, tetapi seperti ada rasa hampa seperti itu. Ternyata mungkin kepahitan itu yang rasa kasih ke orang tua, ke saudara-saudara saya, ke kampung halaman saya, itu saya belum merasakan. Jadi tertahan, iya. Pas saya ingat sekali di waktu ada KKR di Tumenggung. Iya. Di situ ada lagi waktu itu saya ingatnya Gembala GBI Pak Niko. Waktu itu mendoakan siapa yang merasa kepahitan, siapa yang merasa kamu menyimpan rasa kebencian kepada orang tua, kepada saudara, kamu taruh tangan di dadamu seperti itu. Waktu itu saya nggak sadar, saya menjerit-jerit. Pada saat itu saya didoakan, saya melepaskan pengampunan, saya melepaskan kepahitan, saya tidak mau menyimpan. Akhirnya saya di situ seperti ada kayak lepas gitu, lepas. Akhirnya kepahitan itu hilang. Jadi pada saat itu saya pulang, itu tahun 99. Iya, tahun 99. Setelah saya pulang ke rumah, di situ saya rasa seperti rindu sekali sama orang tua saya, sama mama saya. Saya pengen pulang kampung, saya rindu kali, saya mau peluk seperti itu. Jadi jamahan Tuhan itu saya rasakan seperti saya dipenuhi dengan kasih kepada keluarga, kepada kakak saya, kepada Tuhan. Seperti ada rasa pengen mengasihi mereka semua, rasa rindu, rasa pengen bertemu gitu. Itulah yang saya rasakan pada saat itu. Dan semenjak saat itu saya seperti kayak ada relax gitu, rasa nggak tertahan lagi. Ya mulai dari situlah kayak ada jebol gitu, kayak langsung jebol mengalir gitu. Kayak rasa kasih itu beda gitu. Ya keren sih. Memang cerita Tuhan memulihkan orang tuh luar biasa ya. Kalau Tuhan mau pakai, Tuhan pulihkan. Sehingga benar-benar sungguh-sungguh dipersiapkan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dipercayakan buat Kak Desti. Luar biasa. Pengalaman yang sangat mendalam, sangat pribadi dengan Tuhan. Asik. Ya, pasti itu menjadi dasar. Saya aja merinding tuh dengarnya. Sebenarnya ini saya nggak pernah ceritakan juga ke teman-teman BPH. Mungkin saya sudah bersama. Mungkin hanya beberapa orang saja yang pernah saya ceritakan itu. Ketika orang mengalami yang seperti itu, mengalami ada kepahitan, baru saya ceritakan. Saya ceritakan seperti itu. Ketika kita melepaskan pengampunan, kita mohon Tuhan memberikan kita kasih, maka kasih itu mengalir. Kasih itu mengalir, pengampunan itu terjadi, kita juga merasa ada sesuatu kasih yang mengalir dalam hati kita. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya, seringkali kita bicara kepahitan sama orang tua, bukan orang tua yang salah seringkali. Ya tentu orang tua dengan segala ketidaksempurnaannya. Tetapi seringkali bagaimana iblis mengunci itu, kepahitan itu untuk akhirnya semua potensi terbaik kita tuh nggak keluar. Tapi begitu Tuhan jama ya seperti Kak Desti alami, kayak ada terobosan gitu ya. Mengalir yang selama ini kayak terkunci, wah terbuka, luar biasa. Ya buat teman-teman muda di luar sana, ya Tuhan selalu punya cerita seperti ini. Buat teman-teman juga pasti ada cerita pemulihan, cerita bagaimana semua potensi terbaik dalam hidup kita itu boleh keluar gitu. Ya saya sih percaya kalau
seorang Kak Desti sendiri mengalami pemulihan itu, kalian juga bisa teman-teman. Jadi intinya bagaimana kalian mau buka hati buat Tuhan, izinkan dia masuk dan untuk dia berperkara, itu paling indah sih. Harus punya pengalaman pribadi dengan Betul, Tuhan. itu yang bikin kita tuh apa ya? Asik sih menjalani Asik. hidup di dunia yang tidak asik ini. Nah, teman-teman, kalian perlu tahu bahwa orang yang ada di tengah-tengah kami ini bukan orang biasa. Tadi saya bilang orang yang luar biasa. Spesial. Spesial karena dia punya cerita yang menarik tentang persekutuan doa. Eklesia. Iya. Ya, silakan memandu Pak Iftar untuk mengarahkan. Ya, jadi Kak Desti ini buat teman-teman, ini informasi, Kak Desti ini adalah ketua BPH, dibilangnya begitu ya, ketua BPH atau gitu. Iya. Ketua BPH Sorry, BPH berarti Badan Pengurus Harian. Harian. Oke, good. PDO Eklesia. Ini adalah sebuah persekutuan doa di PT Panasonic Batam. Batam. Center. Ya, jadi kalau teman-teman ingat kita pernah punya video yang menjelaskan kita pengen nih undang orang-orang ini. Ya. Salah satunya ini. PDO. Bukan Saya salah hari itu. DPO. DPO. Daftar pencari orang. Tapi nggak apa-apa sih Om, DPO juga. Betul, Daftar pencari orang-orang belum bertobat dan kenal Tuhan. Orang-orang yang dicari Dibawa ke Tuhan, Tuhan. dibawa ke PDO. Ada-ada aja kita. Bisa-bisa aja ya. Itu namanya cocok logi. Ya, kenapa kami tertarik sama persekutuan doa Oikumene yang ada di PT-PT, ada di perusahaan-perusahaan? Karena kami, ya kan penonton kita nih orang muda. Yes. Orang muda yang masuk di usia kerja. Usia kerja. Masuk ke perusahaan. Betul. Gimana caranya antara kerja dan kehidupan rohani itu bisa berbanding lurus. Balance ya. Ya, karir, keuangan makin bagus, tapi rohani juga nggak ditinggalkan. Dan PDO ini ya jawaban untuk apalagi Batam, kota industri, kota Yap. para pekerja. Kalau kita cuma kerja, mati, tua, nggak bahagia, Ya. menderita, Nggak asik ya. nggak asik. Kita butuh perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Betul. Yes. Dan di tengah-tengah kita ada ketua PDO. Wah, ini ketua nih, jangan main-main. Oke. Ceritain dong gimana sih PDO Eklesia itu terbentuk, apa yang melatar belakangi, Iya. situasi apa, sudah berapa lama, berapa banyak orang yang dilayani. Pertanyaannya banyak. Silahkan. Kalau PDO Eklesia itu terbentuknya pada tahun mulai di tahun 1900, seingat saya 1997 sebenarnya PDO ini sudah ada, cuma belum begitu aktif. Di situ waktu itu kami masih di Panasonic di Muka Kuning. Tahun 2004 kami pindah ke Batam Center. Tetapi sewaktu di Muka Kuning ini Panasonic, di situ banyak orang Kristen yang berkumpul berdoa. Maksudnya seperti rindu berdoa seperti itu. Kamu orang Kristen. Jadi bertemu terus seperti rindu berdoa seperti itu. Tapi belum ada tempat pada saat itu. Belum ada tempat. Bentuknya seperti apa juga belum tahu. Ini kita mau ngapain? Yuk kita berdoa yuk gitu. Cuma ada ajakan-ajakan seperti itu. Yuk kita berdoa yuk, jam istirahat. Nih kita istirahat nih jam 11:30. Yuk kita berdoa di sana yuk. Setengah jam aja kita pakai jam doa kita, jam makan kita, jam Berapa makan. banyak orang waktu itu yang berkumpul begitu? Itu dimulai dari beberapa orang. Itu paling 10 orang seperti itu, 10 orang. Terus karena belum ada tempat pada saat itu, jadi pergi ada tempat misalnya di store, ada tempat susunan barang, ada tempat lokasi kecil sedikit, yuk kita berdiri di sini aja gitu. Terus berdiri di situ berdoa bergiliran. Itu ambil setengah jam waktu makan. Jadi yang berdoa ini tidak makan. Nantinya makannya jam 2 di waktu jam istirahat yang kedua gitu. Jadi karena adanya orang-orang yang rindu berdoa bersama-sama, tapi belum tahu bentuknya seperti apa, yuk kita buat PDO seperti belum ada tercetus. Hanya rindu berdoa saja, rindu berdoa untuk perusahaan, untuk teman-teman, supaya Tuhan berkati seperti itu. Jadi dari situlah terbentuknya. Mulanya kerinduan. Iya. 10 orang. Perusahaan sendiri berapa orang? Kalau di situ Total dulu kurang lebih aja. Kalau di tahun itu kita belum tahu.
itu masih ratusan lah. Ratusan. Paling 200 gitu. Karena di tahun 97 sudah ada Natal juga, tapi orangnya masih sedikit. 200 tuh yang Kristen saja Iya, atau yang sudah Kristen. yang Kristen Yang saja. Kristen Kalau saja. total berarti sekitar 400-an, 500-an gitu kali ya. Iya. Dimulai dari 10 orang, Dimulai dari mewakili sekitar 200 orang Kristen. Itu tahun 2014. 2004. tahun 97. 97 yang masih di muka kuning. Iya, masih di muka kuning. 10 orang ya, dimulai dari Iya, 10. dimulai dari seperti itu. Kadang di belakang-belakang ada di pos security, kalau misalnya store-nya ada kegiatan kan di situ ada forklift juga. Jadi mungkin kurang aman, yuk kita di belakang security ini aja yuk gitu. Jadi berdiri di situ berdoa gitu. Jadi memanfaatkan setiap kesempatan yang ada, setiap posisi yang setiap ada. posisi yang ada. Karena ruangan juga belum ada. Kita juga belum berani untuk minta ruangan karena ruangan juga memang belum ada. Gitu. Ada yang menarik di sini. Gini, ketika itu dimulai dari kerinduan, tidak peduli di mana tempatnya, seperti apa kondisinya, yang penting kita berkumpul. Bergerak. Tapi kalau zaman sekarang beda, Om. Ada gereja yang udah di set bagus-bagus. Orangnya malah nggak datang. Nggak ada kerinduan. Ini tahun-tahun yang luar biasa ya. Ini cerita yang luar biasa. Cerita yang luar biasa. Dia Kenapa ada- Kevin Anda ketawanya tuh kok luar biasa ini kameramen? Sedang tersindir kah? Iya tapi benar kan fenomenanya begitu ya. Gereja udah dipasang kayak diskotik. Iya, benar. Holy Wings pun bisa kalah lah ya lampunya gitu ya. Tempat duduknya Iya, apa semua dikasih ya. AC gitu Iya, ya. Dikasih AC. Jadi setuju yang lebih mahal tuh kerinduan. Kerinduan. Bukan fasilitas. Iya. Fasilitas Fasilitas. mah nomor Pelengkap sekian, aja. pelengkap. Tanpa kerinduan ya semua kosong. Tapi kalau ada kerinduan pasti bergerak, pasti melakukan sesuatu. Nah sebelum kita teruskan nih, bisa nggak memberitahu kita bagaimana sih supaya kerinduan itu muncul dari seseorang untuk oke, aku harus doa nih. Iya. Aku Apa hari Minggu harus motivasinya apa sih yang waktu mendorong itu? orang untuk punya kerinduan kayak haus dan harus cari air dan biar aku bisa puas kayak gitu. Ada nggak sih seperti itu? Kalau dibilang bagaimana cara orang supaya ada kerinduan, mungkin memohonnya kepada Tuhan ya. Tuhan. Supaya Tuhan kasih kita kerinduan melihat jiwa-jiwa, kerinduan melihat jiwa-jiwa seperti apa. Maka kerinduan itu bisa muncul dari hati kita Ya, atau ya. bahkan Roh Kudus yang memberikan kerinduan Memberikan itu. kita ya. Kerinduan. Seperti itu. Ya, seringkali bukan sesuatu yang diusahakan. Bukan diusahakan. Sesuatu yang mengalir begitu aja. Iya. Ya. Cara Tuhan sendiri ya. Cara Tuhan sendiri. Gerakan orang. Tapi tetap menarik pertanyaan Jack kan artinya kembali kepada apa sih motivasinya ya kan cukup aja lah kerja ya kan pulang datang jam 8 pulang jam 4 saya nggak tahu jam kerjanya tapi ya sesuai aja dengan tupoksi tanggung jawab pekerjaan ya udah cukup jadi karyawan yang baik. Kenapa mesti nambahin apalagi tadi sampai merelakan makan siang. Iya, orang harusnya jam 12 makan, jam 2 dulu. Karena memang iya. ya ini situasi yang lain. Kadang-kadang kan kalau saudara muslim punya waktu untuk sholat ya. Iya. Kadang-kadang perusahaan memberikan. Iya. Orang Kristen kan enggak diberikan untuk itu, enggak diberikan keistimewaan itu. Apa motivasinya sampai mengorbankan jam makan siang? Ya, karena kita juga memang belum punya waktu gitu. Maksudnya kita kan bekerja nih, kita bekerja. Kapan ya waktunya kita punya jam untuk berdoa? Ya kita harus mengambil dan mengorbankan waktu kita untuk itu gitu. Di jam itulah kita bisa mengumpulkan teman-teman kita. Kalau di perusahaan itu kan ada jam istirahatnya tuh ada di jam 9 itu jam tea break itu hanya 15 menit. 15 menit rasanya mungkin kurang. Jadi kita ngambil yang 30 menit. 30 menit istirahat jam makan siang. Jadi teman-teman kita yang lain juga memang mempunyai kerinduan yang rindu inilah memang yang mempunyai kerinduan inilah memang yang pertama-tama gabung untuk berdoa bersama-sama. Jadi dari situlah kita bergerak. Setelah itu baru setelah berdoa di perusahaan kita memulai lagi pembicaraan bagaimana kita memulai ibadah kita. Memulai ibadah kita gimana kalau pergi kita ke rumah-rumah teman-teman kita yang Kristen supaya keliling. Dulunya kita sekali seminggu itu ada beberapa orang terus ada yang bawa gitar yuk terus panggil teman kita di sana ibadah yuk gitu.
Jadi pada saat itu kita ke rumah-rumah. Saya ingatnya pertama sekali dulu jalan ke Batu Aji. Saya udah lupa sih kemana itu karena udah lama banget Jadi itu. karyawan PT Panasonic ini dari semua pelosok Batam ya ada. Ada. Jadi ada beberapa orang yang, yuk kamu bisa ikut gitu. Jadi dari situlah kita memulai nantinya ibadah di rumah-rumah gitu. Mengunjungi teman-teman di hari Minggunya. Jadi dari situlah terbentuk persekutuan doa yang di rumah-rumah. Karena persekutuan doa kita ini kalau sekarang ini kita ada setiap hari Setiap hari. dari Senin sampai Jumat itu kita ngambil jam makan yang saya sebutkan tadi. Itu masih berlanjut sampai sekarang. Jadi dari Senin karena kita ada beberapa departemen di sana. Kalau Senin itu khusus untuk doa BPH dan admin. Di hari Selasa itu ada departemen namanya departemen Varistor. Kalau di hari Rabu itu departemen kapasitor, di hari Kamis itu departemen induktor, di hari Jumat itu departemen resistor. Di jadwal ya masing-masing Dijadwal. divisi ini Di punya jam jadwal. di jam makan mereka kita harus berkumpul berdoa. Kalau sekarang kita sudah punya ruangan doa. Wow, luar biasa. Kalau yang ke rumah-rumah kita juga ada persekutuan doa. Tapi selama pandemi ini di 2,5 tahun kita hanya by Zoom. Kalau sekarang dimulai bulan 2 kemarin di tahun 2022 kita sudah mulai lagi ke rumah-rumah menjadwalkan sekali sebulan. Sekali sebulan. Iya. Itu yang di rumah-rumah. Itu yang di rumah-rumah. Itu semua departemen ngumpul gitu. Nah, untuk mendapatkan ruang doa di perusahaan di PT itu gimana? Meminta ke Iya, pemilik perusahaan. Iya. Proposal. Kita mengajukan proposal. Oh, oke. Mengajukan proposal. Pada saat itu kan kita sudah membentuk nih persekutuan doa dan ada kepengurusannya dimulai tahun kalau nggak salah di tahun 99 atau tahun berapa itu ya. Kita sudah perusahaan atau manajemen itu sudah mengetahui bahwa ada persekutuan doa yang berdiri di perusahaan ini. Jadi saat kita berpindah ke Batam Center itu masih dikasih ruangan seperti ruangan training, anak-anak baru di suatu tempat gitu. Jadi kita masih di situ, belum namanya ruangan doa. Dipinjamkan. Jadi kita masih di situ berdoa. Tetapi manajemen sudah tahu bahwa kita tempatnya berdoa di situ. Nah, dari situ kita mulai mengajukan proposal kepada manajemen bahwa kami umat Kristiani yang ada di PT ini membutuhkan sebuah ruang doa seperti itu. Keren. Nah, itu setiap hari doa itu hari Jumat ya? Hari apa? Setiap hari. Setiap hari. Itu berapa jam dikasih oleh perusahaan? Kalau perusahaan tidak ada memberikan khusus jam doa. Itu tadi yang Mereka kita ambil jam makan siang. 30 menit itu ya? 30 menit. Nah, 30 menit itu apa aja yang di dalam 30 menit digunakan? Nyanyi dulu kah, baca Alkitab atau gimana? Apa saja itemnya 30 menit itu? Iya. Kita setiap ibadahnya 30 menit itu karena waktunya cuma singkat ya. Kita ada pujian. Ada kesaksian, ada doa. Nggak firman. Firman juga ada kadang-kadang tapi bukan secara khotbah seperti itu, sharing aja, pengalaman atau apa yang Tuhan taruhkan. Mungkin di minggu ini ada yang pengen berbagi firman. Wah, luar biasa ya. Asik, keren. Sedikit kasih bocoran dong, kok bisa nama Eklesia itu gimana? Kenapa Eklesia? Kenapa enggak Korintus, Galatia? Eklesia itu artinya dipanggil dari kegelapan menuju terang. Okay. Jadi kita terinspirasi dari 1 Petrus 2 ayat 9. Oh, haleluya. Rajani itu ya. Iya. Eklesia. Bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil dari gelap menuju terangnya dan untuk memberitakan kebesaran Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Jadi yang mencetuskan itu kakak sendiri atau sama teman-teman? Sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Kalian duduk 10 orang tadi itu ya? Atau itu ada lebih? Udah banyak ya? Banyak. Wow. Udah banyak. Luar biasa ya. Asik Jadi sih. itu visinya memang ya. Iya. Orang-orang dalam kegelapan menuju Iya. pada jalan-jalan hidup yang terang. Dan itu yang terus berkobar-kobar ya dalam berarti udah dari tadi berapa? 99 99 ke
tahun berapa sekarang? 2002. Berarti berapa 23 tahun. Ya, Maybe 23. sekitar segitu. Tapi pada saat itu belum begitu seperti sekarang ini gitu. Sekarang Tumbuh lebih. lah ya. Ya belum bertumbuh, belum bertumbuh benar gitu. Nah, ada nggak sih Kak Hesti, Kak Desti, Hesti terus gua. Kak Desti selama 23 atau 22 tahun itu coba ceritain satu tantangan terbesar yang buat Kakak pribadi alami dan kayaknya udah deh, Besar atau paling sering muncul. sering muncul lah. Kalau untuk ketua sebenarnya saya ini masih baru ya. Saya masih baru karena ketua yang lama kami itu ada namanya Mika Sabarita. Itu ketua PDO Ecclesia 10 tahun belakangan ini, dan saya sebenarnya ketua mulai dari tahun 2021. 2021. Tapi sudah ikut di BPH sejak lama. Ikut di BPH itu saya mulai tahun 2015. 2015. Iya, 2015. Jadi belum merasakan tantangan lah ya. Atau ada. Iya, kan kau udah lama juga. Maka secara sejarahnya ikut sebenarnya. Ya. Gimana tuh Kak? Dari yang mulai 10 orang itu berarti Kak Desti udah ada di situ. Sudah ya? ada di sana. Iya, jadi Jadi tahu orang mula-mula lah, orang mula-mula. Iya, orang mula-mula, tapi pada saat itu hanya masih ikut-ikutan. Belum tahu mau jadi kemana pengurus, juga, mau gitu kemana, ya. gitu. Iya. Kalau untuk tantangan sih sebenarnya di awal-awal lebih banyak tantangan ya, apalagi saya masih masih baru menjadi ketua. Iya. Nah, itu tantangannya luar biasa. Dalam hal apa biasanya? Kalau tantangan yang saya hadapi, tantangannya itu biasanya kalau kita mengadakan momen, event ya, misalnya kalau acara Paskah atau acara Natal. berbagi. Kita kan di PDO itu banyak acara ya, kegiatan. bukan hanya Ibadah, doa setiap hari atau juga doa, ada. pasti banyak event. Selain kita ada event Paskah, Natal, kadang kita buat juga yang 17 Agustus. Terus ada juga berbagi kasih kegiatan dengan kegiatan sosial dengan teman-teman yang ada di pulau, saudara-saudara kita yang ada di pulau, seperti itu. Saudara-saudara kita yang ada di panti. Bahkan kemarin sebelum Paskah itu event kita di tahun 2022 ini sudah cukup banyak juga. Itu salah satunya berbagi kasih dengan petugas kebersihan yang ada di Pulau Batam. Keren, juga. luar biasa. Jadi sangat aktif sebenarnya ya. Iya. Kalau tantangan yang saya hadapi, ya biasanya di saat-saat event itu. Di saat-saat event Mengatur gitu ya. Iya. Kan nggak seluruhnya, meskipun sama-sama BPH nih, sama-sama BPH ada 19 orang. Kan tidak selamanya di satu organisasi itu atau di satu perkumpulan itu semuanya sepaham. Oke. Mungkin atau bahkan mungkin pada saat itu ada teman-teman juga mungkin yang ada kegiatan lain seperti itu. Jadi kita seolah-olah kurang dukungan seperti itu. Mungkin itu tantangannya yang keren. dikatakan ada event-event seperti itulah. Bisa dibayangkan sih ya, pekerjaan sendiri sebuah tanggung jawab. Karyawan sendiri mungkin punya keluarga, rumah tangga masing-masing, hidupnya masing-masing, bahkan punya gereja dan pelayanannya masing-masing. Menyesuaikan semua waktu dan kepentingan itu yang pasti akan sulit sekali ya. Iya. Tapi bisa eksis sampai sejauh ini luar biasa banget ya. Keren sih. Jadi sekarang karyawan PT Panasonic ada berapa banyak? Kalau secara keseluruhan ada berapa ya? Kurang lebih saja. Kurang lebih hampir 4.000. Hampir 4.000. 4.000. Yang Kristennya berapa banyak? Yang Kristennya kalau kemarin di Paskah kita itu sekitar 1.050. 1.050 orang ya. Itu 1.050 tuh ikut persekutuan semua atau enggak ada cuma beberapa? Enggak semuanya. 50%, 60%. Kalau dia 400 sekitar 40-50%. 40-50% ya. Yang aktif berdoa ya. Tapi kalau ada event-event itu semua ikut. semuanya hampir ikut. Ya. Luar biasa sih.
itu sudah berkurang sih. Kalau di tahun-tahun yang dulu karyawan Panasonic itu ada sekitar 7.000, karyawan Kristennya itu ada sekitar 3.200. Bahkan saya pernah ingat untuk momen Natal itu kita harus lakukan di Tumenggung. Wah, Tumenggung kalau buat teman-teman yang 3.300 orang. ini informasi buat teman-teman yang bukan orang Batam, Tumenggung itu stadion lapangan bola yang ada di Kota Batam. Oh, tapi kita di lapangan parkirnya, di Oh, lapangan oke. Di lapangan parkirnya. Yang di lapangan itu GOR itu. Oke. Dan itu cukup luas itu. 3.200 Itu besar orang. itu sih. 3.200 orang. Wah, mengurus sekian banyak orang itu luar biasa ya. Itu aja sebuah tantangan ya. Tapi PDO Eklesia sendiri apa sih visinya apa sebenarnya? Sederhananya apa gitu? Mau kan tadi dibilang soal kerinduan, apa sih yang dirindukan terjadi dengan hadirnya PDO di lingkungan kerja PT Panasonic? Kalau untuk visi PDO Eklesia adalah menjadi berkat bagi perusahaan dan menjadi berkat bagi seluruh karyawan. Oke. Bagi perusahaan, bagi karyawan dan bagi masyarakat Kota Batam. Masyarakat. Saya ceritain dikit dong Kak, dampak dari keberadaan DPO DPO. PDO. PDO itu terhadap perusahaan. Terus nih. Gak cuma tes saja, ternyata masih pada fokus ya. Daftar pencarian orang. Dampak ke perusahaan. Coba ceritain, ada beberapa dampak yang mungkin langsung ke perusahaan dan bisa diceritain. Kalau dampak ke perusahaan itu pastinya banyak ya. Selain kita kan nih orang-orang yang berdoa untuk perusahaan. Pastinya kita percaya bahwa doa-doa kita yang kita tabur di perusahaan itu akan menimbulkan dampak seperti halnya yang kita alami di masa-masa pandemi ini. Kalau kita lihat beberapa perusahaan yang ada di Kota Batam selama masa pandemi itu mengalami goncangan yang luar biasa. Ada beberapa teman kita yang cerita juga seperti itu. Putus kontrak. Iya. Tapi luar biasa, puji Tuhan. Tuhan itu sungguh mengasihi PT Panasonic. Kita percaya bahwa itu adalah doa-doa dari orang-orang yang ada di PDO Eklesia untuk perusahaan PT Panasonic. Keren sih. Itu hebat dan merasakan dampak doa itu ya. Jadi benar-benar menikmati campur tangan Tuhan di dalam perusahaan. Nah, tadi ada yang terlewatkan. Saya mau tanya gini. Ini kan kita pandemi ini hampir 2 tahun tuh. Segala sesuatu kan dari rumah, work from home lah. Nah, gimana persekutuan itu? Tetap masa pandemi tetap menjalaninya seperti apa? Apakah tetap lewat Zoom kah atau tetap datang kunjungin rumah-rumah atau tetap bikin persekutuan? Kalau selama pandemi ini, kalau untuk doa di setiap harinya yang saya sebutkan tadi di ruang doa, itu kita harusnya 2 sesi biasanya karena kapasitas untuk ruangan itu bisa sampai 70-100 orang kursi. Tetapi selama masa pandemi kita bagi 4 sesi. Oh, 4. Karena jarak ya. Iya, 4 sesi. Jadi tadinya kita hanya jam 11 sama setengah 12. Jadi selama masa pandemi kita bagi setengah 11, jam 11, setengah 12 sama jam 12. Jadi ada 4 sesi. 4 sesi. Ya, intinya pandemi tidak menghentikan. Tidak menghentikan. Ada cara-cara kreatif yang terus. Kalau untuk yang di rumah-rumah, yang kita adakan seharusnya di rumah-rumah, selama masa pandemi kita by Zoom. Jadi dengan adanya pandemi itu juga kita jadinya berkreatif seperti apa ya? Kita harus belajar kan? Zoom teknologi itu bagaimana? Baru ya. Iya. Salah satunya ya tim acara lah yang harus berkreatif juga kan, tim acara. Ini keren. Artinya ketika punya tekad, punya kerinduan, punya komitmen, situasi boleh aja sulit, tapi nggak membuat mereka jadi berhenti. Ini sungguh-sungguh menginspirasi ya. Dan dampaknya pasti terasa ya di perusahaan gitu. Bahkan ketika mereka mengajukan punya ruangan khusus, perusahaan memberikan. Artinya kan memang begitu banyak dampak baik dari PDO ini bagi perusahaan. Jadi waktu selama pandemi ini juga kan itu ibadah bulanannya sama ibadah hariannya. Bahkan Natal pun kita buat ini pakai YouTube gitu. Pakai YouTube. Tapi seolah-olah kita live gitu. Kita sudah rekaman di satu tempat, tapi kita sebarkan dan kita informasikan ke semua karyawan bahwa kita harinya harus sama. Harinya jamnya harus sama, nontonnya harus sama. Dan di momen itu luar biasa juga, luar biasa yang juga. Nonton juga banyak. Yang nonton
Baru kan kita ada dress code juga meskipun pakai YouTube, tapi meski di rumah-rumah ada serunya juga gitu, serunya. Jadi aktif di YouTube, aktif di Facebook seperti itu. Jadi sama-sama nonton sama jamnya semua, nanti upload dress code-nya, Dress code-nya, bener. bersama keluarga gitu. Jadi semuanya ada yang pegang lilin, ada yang Asik, gimana. bener ya. Nanti pada saat itu YouTube-nya masih ada? ada. Nanti ditampilin aja, Vin. Ya, siapa tahu ada yang tertarik untuk nonton lagi dan subscribe dan banyak-banyakin. Keren tuh. Jadi inspirasi buat banyak yang lain ya. Iya. Tapi saya selalu tertarik gitu. Perusahaan itu kan istilahnya multi ya. Bahkan Ya. makanya namanya Persekutuan Doa Oikumene. Latar belakangnya bermacam-macam tuh. Se-oikumene apa sih Persekutuan Doa PT Panasonic itu? Seragam apa dia? Seberagam apa? Seberagam apa? Kalau di PDO Ecclesia itu luar biasa. Saya mengucap syukur juga bahwa di sana itu banyak ragam. Jadi kita tidak memandang dari gereja mana. Di sana itu ada Katolik, ada dari Protestan, ada dari karismatik juga seperti itu. Ada bahkan dari Advent. Jadi dari semua kalangan gereja. Dan itu nggak pernah jadi persoalan ya, nggak pernah terjadi Nggak pernah. clash atau apa. Nggak pernah. Karena di sana memang kita terapkan dan kita juga memberikan pengertian kepada teman-teman kita. Di sini kita tidak memandang gereja. Ya. Silahkan jika pemimpin pujian pada saat doa mau membawakan tata ibadah dari gerejanya sendiri pun boleh. Itu oke. Jadi tidak satu gereja, satu gereja yang diambil ya semua. Iya, semuanya. Diambil. Itu baru ekumene secara aliran gereja. Suku lagi. Iya, suku Belum ada. lagi kepribadian lagi. Iya. Itu macam-macam orang pasti ya. Kalau Kayak- suku semua ada ya. suku semua ada. Batak, Nias, Ada Batak, Flores. iya, ada Jawa, ada Karo, ada dari Toba. ya. Banyak lah, banyak. Kalau komposisi umur lebih banyak yang 30 tahun ke bawah atau 30 tahun ke atas atau kalau secara Kalau secara usia 25 tahun ke bawah atau anak-anak muda lah yang paling banyak, anak muda ya 30 iya. tahun ke bawah ya. Iya, Usia 30 tahun memang ke bawah. kerja awal ya. Iya. Anak-anak muda. Luar biasa ya, ini benar-benar luar biasa yang menjawab sebuah kebutuhan. Sekali lagi, pekerjaan itu kan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Kalau dikuatkan secara sisi rohani, ya apa yang menjadi tanggung jawab di perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Dan saya percaya sih orang-orang yang juga bertemu secara rohani pasti etos kerjanya lebih baik, disiplinnya lebih baik, komitmennya lebih baik. Begitu nggak kejadiannya? Iya. Iya kan? Iya. Pastinya. Pasti ada korelasi Pastinya. Benar. kerohanian dan etos kerja. Ya. Kak Desti, Iya. apa yang bikin Kak Desti. takut salah? Takut Hesti lagi ya. Apa yang bikin Kak sampai hari ini semangat dan excited di persekutuan secara Masih pribadi? punya baterai untuk terlibat Kira-kira gitu itu ya. apa? Saya tuh apa ya? Kalau dibilang kenapa? Saya mengucap syukur sekali sih sama Tuhan bahwa Tuhan itu memakai saya gitu. Berarti apa yang saya harus berikan? Saya memang berkomitmen gitu, berkomitmen bagaimana supaya hidup saya itu berguna. Jangan menjalani hidup yang sia-sia. Ya, aduh. Iya. Itu yang selalu saya pegang dan Tuhan itu adalah sahabat dan kekuatan saya. Jadi apapun yang saya hadapi, baik di dalam suka atau duka, saya percaya Tuhan yang menguatkan saya. Dan saya percaya Tuhan yang sudah memilih saya, jadi saya tidak mau menyia-nyiakan dan tidak mau mengecewakan Tuhan. Jadi setiap kesempatan yang ada dipakai untuk Tuhan juga ya. Dan saya juga mulai sering-seringlah mengatakan ini kepada anak-anak remaja karena saya juga melayani di gereja saya untuk melayani anak-anak remaja. Anak-anak remaja itu dari umur 13 tahun sampai 17 tahun. Karena kalau di gereja kami itu SMP SMA ya. iya, kalau 18 tahun itu sudah namanya pemuda, di gerakan pemuda. Kalau di 13 sampai 17 itu adalah remaja. Jadi saya selalu
menekankan kepada mereka, jangan menjalani hidup yang sia-sia. Setuju. Hidup terlalu berharga untuk disia-siakan. Yes. Tapi itu menarik lagi tuh. Kenapa menarik? Ini ngatur, kerjaan pasti punya tanggung jawab. Iya. Keluarga punya tanggung Iya, jawab. pelayanan. Gereja punya tanggung jawab. Itu gimana ngatur waktunya? Pembagian time-nya itu. Ngatur energinya. Atau lah waktunya sehari 26 jam. Bukan. 24 jam ya, sama ya. 24 jam. Sama yang lain ya. Gimana ngatur waktu itu semua? Ya, pastinya Tuhan berikan hikmat, Beri ya. hikmat, Hikmat ya. ya. Wow. Tuhan Setuju, berikan setuju. hikmat. Jadi udah bisa tahu kapan dengan keluarga, kapan Iya. pekerjaan. Jangan sampai ada yang, Yang terbengkalai. terbengkalai. Iya. Itu prinsipnya ya, nggak boleh ada yang terbengkalai, semua harus berjalan bagus. Iya. Memang kadang-kadang berat. Ya. Pasti berat. Ada satu momen atau satu waktu kita mengalami semuanya rasanya berat, rasanya nggak sanggup gitu. Gitu, lelah. Capek banget. Terus mungkin ada masalah, ada yang harus diselesaikan. Tapi kembali lagi saya percaya Tuhan yang memilih dan memakai saya, Tuhan yang akan memperlengkapi saya. Tuhan itu adalah kekuatanku. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Ini luar biasa ya, sekali lagi persekutuan doa oikumene yang ada di perusahaan-perusahaan itu luar biasa. Iya. Kita dorong untuk terus eksis, terus bertahan. Ada tantangan pasti. Ya, PDO Ecclesia mungkin secara jumlah kelihatan sangat besar, tapi tantangannya juga nggak sedikit. Kalau Kak Desti nih, melalui media ini punya kesempatan, kan perusahaan di Batam tuh bukan cuma Panasonic, ada begitu banyak perusahaan di Batam. Iya. Dan saya tahu ada banyak perusahaan yang juga sudah punya atau pengen punya gitu loh. Apa kata-kata motivasi, dorongan buat mereka dari Kak Desti yang udah sekian tahun dari 99, walaupun ketua dari 2021, tapi kan aktif dari tahun 99 di sebuah persekutuan doa yang ada di perusahaan. Tadi apa pertanyaannya? Kata motivasi. Motivasi, dorongan, karena di luar sana ada banyak PDO lain kan. Iya. Buat mereka yang sedang bergumul mungkin dengan pelayanan PDO mereka. Iya. Kalau dari saya untuk teman-teman yang ada di setiap perusahaan yang ada di persekutuan doa, tetaplah semangat. Yes. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Jika kita mempunyai kerinduan, maka kita akan Tuhan pakai menjadi berkat bagi perusahaan kita. Amin. Oh ya, satu lagi. Apa itu? Kita punya persekutuan doa gabungan loh. Oh, PDO. Di Batam. PT yang ada di Iya, Batam, iya. perusahaan-perusahaan yang di Batam. Iya. Wah, luar biasa ya. Iya. Wah, keren. Kapan-kapan kita perlu Jadi ngobrol untuk dengan saat ini dari 10 tahun yang lalu atau berapa tahun yang lalu ya, semenjak ketua yang sebelum saya itu ketuanya sampai sekarang itu adalah PDO Ecclesia. Untuk persekutuan doa yang gabungan. yang ada di perusahaan. Ini kita lakukan sekali 3 bulan. 3 bulan sekali. Wah, itu keren sih. Konsepnya jaring ini ya, jadi saling menyemangati. Iya, saling menyemangati. Oke, luar biasa. Aduh, hebat. Oke, Kak Desti, thank you sudah mampir di Sharingnya segala luar kesibukan, biasa. sudah join di kami. Sebelum kita akhiri nih, Ya, bahagia bahagia banget. banget ya. Iya. Harus bahagia. Harus Nah, bahagia. sebutkan saja satu orang yang paling berpengaruh terhadap hidup Kak Desti. Siapakah dia dan mungkin bisa sebutin nama aja dan ada kata-kata yang ingin sampaikan ke orang itu. Dalam pelayanan atau? Apa aja sepanjang hidup kakak ada satu orang yang bilang ini orang berpengaruh banget nih. Kalau pastinya yang paling berpengaruh adalah suami saya. Wes. Iya. Sampaikan sesuatu kepada beliau. Suami saya itu adalah orang yang sangat luar biasa menurut saya. Saya mengucap syukur dan berterima kasih kepada suami saya, Jance Jerry Mamesa, yang luar biasa, yang terus mendukung saya di dalam pelayanan ketika saya mungkin lemah atau seperti tadi dalam pelayanan mengalami suatu kelelahan. Kanan ya. Suami saya ini selalu support. Wow.
Wow, keren. Pak Jerry ya, siapa namanya? Pak Jerry. Pak Jerry. Pak Jerry. Ya, thank you Ternyata Pak ini Jerry. rahasia di balik dapurnya Kak Desti. Di balik seorang perempuan hebat ada laki-laki hebat. bukan terbalik ya, Pak? Boleh dibalik. Oh, boleh dibalik-balik. Kan sudah jadi satu soalnya. Luar biasa cerita kesaksiannya luar biasa. Iya, hebat sih. Oke, Kak Desti, sekali lagi thank you sudah mampir di VJ Podcast. Kita berharap obrolan kita bisa jadi berkat. Jadi semangat buat banyak PDO di luar sana. Iya, saya juga satu berharap buat teman-teman semua yang ada di PDO Eklesia tetap semangat. Oke. Jangan pernah undur daripada Tuhan, tetaplah setia. Semangat. Amin. Semangat PDO Eklesia, maju terus di dalam Tuhan. Jadi berkat buat perusahaan, buat rekan-rekan. Ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.